Ya, jadi hari ini hakim masih memberi kesempatan kepada kami, kuasa hukum dari pihak terdakwa, untuk mengajukan saksi-saksi. Kalau kemarin kan kami sudah mengajukan saksi ahli pidana ya, Pak Dr. Haikal. Nah, hari ini kami mengajukan saksi ahli agama, terutama dari ahli agama Konghucu. Kenapa kami mengajukan ahli agama ini? Karena kan kami memandang bahwa perkara ini spesial ya Mas, gitu kan. Spesialnya kenapa? Karena ini yang melaporkan kan anak terhadap ibunya. Dan mungkin teman-teman wartawan juga dari berita-berita yang disampaikan oleh pihak Stefani sangat terlihat sekali dia ingin memenjarakan ibunya kan, sampai bertanya kepada pengadilan, memohon kepada pengadilan bahwa ibunya harus segera dipenjarakan. Nah, kenapa kami meminta Ibu Pindawati ini? Beliau itu kan Joseng ya. Jadi kalau kita tuh di Islam tuh kayak ustazah lah gitu. Karena kami ingin menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dalam suatu perkara itu kan kita juga perlu menggali itu. Apakah memang tindakan seorang ibu ini patut diperlakukan seperti itu gitu kan? Karena walau bagaimanapun hubungan anak dengan ibu itu kan tidak bisa diputus, terutama dalam kacamata agama. Seorang anak tetap harus berbakti kepada ibunya. Yang harus dia utamakan adalah kewajibannya dibanding haknya. Nah, Stefani ini kan dia meminta haknya ya terkait dengan eh, pembagian waris, keberatan terhadap pembagian waris. Di situ menurut dia ada kesalahan ibunya. Tapi apakah memang harus berakhir ibunya di penjara gitu kan? Itu yang menjadi hal yang ingin kita gali di sini. Pantaskah seorang anak ingin memenjarakan ibunya dengan kesalahan yang dilakukan oleh Bu Kusumayati? Nah, kami ingin di sini dari sisi agama. Jadi tadi ahli agama mengatakan bahwa kalaupun seorang ibu bersalah, melakukan suatu kesalahan, boleh ditegur oleh seorang anak. Tapi ditegur dengan eh, hal yang halus dulu gitu. Jadi tidak boleh langsung saklek gitu kan, tidak boleh, karena menggambarkan sebegitu tingginya kedudukan orang tua, harus dihormati walaupun beliau melakukan kesalahan, tidak sepatutnya diperlakukan kasar, diperlakukan yang bisa merendahkan harkat martabat dari orang tuanya lah gitu ya. Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang kami gali, bakti seorang anak itu tetap harus diutamakan. Itu dibanding dia menuntut haknya. Sebelum dia menuntut haknya, dia itu harus melakukan dulu kewajibannya. Kewajibannya apa ya? Berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua melakukan kesalahan, ya boleh dia ditegur, tapi ditegur pun harus dengan ada etikanya gitu. Jadi ya harapan kami kita sama-sama mengambil hikmah lah dari kejadian ini, dari sisi seorang anak, dari sisi seorang ibu gitu. Karena memang sekarang ini kan banyak ya terjadi anak yang melaporkan ibunya, menggugat ibunya gitu. Inilah yang ingin kami gali dari sisi kemanusiaannya, dari sisi agamanya gitu loh. Karena ini seorang anak yang melaporkan ibunya gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan ini menjadi hal yang bisa pertimbangan hakim, dijadikan dasar oleh hakim untuk pertimbangan nanti di dalam keputusannya gitu. Dari sisi agamanya, kita di sini dalam perkara ini berusaha untuk bisa memberikan eh, masukkanlah kepada hakim untuk bisa dijadikan pertimbangan oleh hakim dari sisi pidananya, dari sisi perdatanya, dari sisi agamanya gitu ya, karena hubungan ibu dan anak ini gitu. Dalam persidangan tadi hakim apakah tadi sempat menanyakan kepada tokoh? Ya, kalau hakim sih dari semua saksi hakim sih tidak mengajukan pertanyaan ya, karena ini kan saksi yang kita ajukan. Nah, begitupun terhadap saksi yang diajukan oleh jaksa, hakim pun kan tidak bertanya. JPU melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan. JPU juga mengajukan ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh JPU bahwa terkait kewajiban seorang anak, itu hak seorang anak, gitu kan. Tapi tetap tadi ahli mengatakan bahwa seorang anak itu tetap harus berbakti kepada ibunya, walaupun ibunya itu bersalah, gitu. Poinnya itu, karena tidak sepantasnya lah bakti kepada orang tua, karena kalau kita tidak ada orang tua, tidak mungkin ada anak.
Jadi itu yang tadi menjadi garis poinnya gitu. Kalau untuk saksi sendiri dari ajaran Tionghoa sendiri untuk berbakti itu ada ajaran seperti apa? Konghucu ada. Tadi disampaikan ya, dia kan ada bawa kitabnya gitu, udah sangat jelas disampaikan bahwa di dalam kitab sucinya itu yang tadi dibawa oleh Bu Pindawati itu dijelaskan walau bagaimanapun kedudukan orang tua itu harus lebih diutamakan. Bakti kepada orang tua itu harus lebih diutamakan. Bahkan kalau misalnya seorang anak menegur orang tuanya, tapi orang tuanya tidak mengindahkan, ya sudah, kita malahan sebagai anak ya sudah, walaupun seorang anak menderita, walaupun seorang anak ya istilahnya merasa dirugikan gitu oleh orang tuanya karena orang tuanya melakukan kesalahan, ya kita sebagai anak harus tetap berbakti dan menghormati orang tuanya gitu. Kecuali yang tadi ya yang dikatakan oleh jaksa, kalau misalnya seorang ibu memukuli anaknya, membunuh anaknya, itu kan perbuatan manusia kan, tetap itu harus dilakukan hukuman. Tapi kalau ini kan kita ngelihat dari konteks hal yang dilakukan oleh Bu Kusumayati. Apa sih konteks kesalahan yang dilakukan oleh Bu Kusumayati? Ini kan yang diberikannya peralihan harta gitu loh. Kan itu tanda tangan yang menurut Bu Stefani itu dipasukan oleh ibunya, sehingga haknya tidak didapatkan. Kan itu kesalahan yang menurut Bu Stefani yang dilakukan oleh ibunya. Sekarang apakah kesalahan yang dilakukan oleh ibunya itu pantas harus dibalas dengan penjara? Anaknya ingin memenjarakan ibunya. Kan itu yang ingin kita gali dari sisi pandangan agama. Apakah pantas seorang anak dengan kesalahan seperti itu yang dilakukan oleh ibunya memenjarakan ibunya? Itu yang ingin kita gali dari sisi kacamata seorang ahli agama dari Konghucu ini. Dan ternyata tadi disampaikan seorang ahli, kalau ibu salah harus diperingatkan. Tapi kalau kemudian ibunya tidak mengindahkan, sudah, kita diam saja walaupun kita menderita gitu kan, walaupun kita harus menelan kerugian dari apa yang dilakukan oleh ibunya, ibu tetap harus dijunjung tinggi, harus dihormati, harus diberi kedudukan yang tetap mulia gitu loh di mata anaknya. Itu yang tadi disampaikan oleh ahli itu seperti itu. Ada saran sendiri dari ahli, apakah menyesalkan dengan tindakan Stefani yang tiba-tiba langsung melaporkan ibunya karena melakukan kesalahan? Ya kalau menurut ahli, kalau sampai Stefani melaporkan ibunya secara pidana, itu termasuk kategori anak yang tidak berbakti. Ada pesan buat Stefani dari atau keluarga tadi ya? Ada saran atau pesan? Ya kami gitu ya berharap dari pihak keluarga, dan kita juga bicara banyak dengan Ibu Pindawati ini ya, bahwa ini kan ibu dan anak. Kenapa sih tidak diselesaikan secara keluargaan? Apakah memang penjara itu adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Maksudnya pesan yang dari tokoh agama itu untuk Stefani disarankan, ada nggak tadi yang disampaikan oleh? Ya disarankan sih. Kan kami kan tidak bertanya untuk ke sana ya gitu, karena kan kami terkait dengan tindakan yang diatur menurut agama Konghucu. Tapi yang diharapkan oleh pihak tadi ahli menyatakan bahwa seharusnya bakti seorang anak itu lebih diutamakan gitu sih. Ya. Terus dari ini Bu, apakah ada gugatan balik gitu kalau selama ini dia berbicara soal kekurangan dari ibunya? Selama ini kan ibunya sendiri kan udah membesarkan anak atau anak, gugatan balik, gue harus kembaliin air susu saya berapa liter gitu kan? Iya, karena kan selama 9 bulan sudah mengandung, membesarkan, mendidik gitu. Bahkan kalau untuk Stefani yang menikah pun dikasih harta gitu kan, disekolahkan. Ya kalau Bu Kusumayati, dia sudah mau memaafkan anaknya atas perbuatan yang sekarang ini. Dia tidak mau menuntut apapun yang sudah dilakukan anaknya. Dia sudah benar-benar, kami sudah melakukan upaya hukum, selebihnya dia pasrah terhadap putusan hakim dan diserahkan kepada hakim untuk menilai semua fakta-fakta, saksi, bukti yang sudah kami ajukan.
Kalau ditanya, Bu, apa Ibu akan menuntut anak Ibu setelah memperlakukan Ibu seperti ini? Bu Kusumayati bilang, saya tidak akan menuntut, Bu, karena walau bagaimanapun ini adalah anak saya. Saya akan selalu memaafkan Stefani. Bahkan pada akhirnya pun Bu Kusumayati akan memberikan hak Stefani terkait dengan harta-harta warisan almarhum papahnya. Walaupun sekarang Bu Kusumayati dilaporkan seperti ini, bahkan Stefani sangat ingin melihat ibunya di penjara gitu ya. Bu Kusumayati akan tetap memberikan haknya sebagai ahli waris. Itu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Bu Kusumayati sudah menyampaikan itu kepada kami. Jadi ya mudah-mudahan sih ada hal yang bisa mengetuk hati Stefani ya, gitu kan, terhadap perkara Bu Kusumayati ini sih. Kalau untuk di ajaran Konghucu sendiri itu ada istilahnya sih ajaran untuk menghormati orang tua itu? Ya, tadi dia menyampaikan ya di dalam kitabnya itu sangat jelas diatur terkait dengan bakti seorang anak kepada orang tuanya gitu. Jadi itu diatur jelas Pak di dalam Alkitabnya. Karena buat mereka itu kalau bakti dulu kepada orang tua baru kepada Tuhannya. Jadi bagaimana bisa kita tidak berbakti kepada orang tua, doa kita bakalan sampai kepada Tuhan. Gitu. Jadi dari kalimat yang disampaikan oleh si ahli itu pun yang kita sudah bisa menilai kedudukan orang tua itu seperti apa. Karena kalau tidak ada orang tua tidak ada anak gitu loh. Jadi kalau bakti kepada orang tua dulu, setelah itu bakti kepada Tuhan. Kalau tidak berbakti kepada Tuhan, bagaimana doa kita sebagai anak itu sampai kepada Tuhan gitu. Jadi makanya kalau anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya ya disebutnya ya anak yang tidak berbakti, anak yang durhaka kalau menurut ahli. Gitu. Menurut ahli tadi sampai. Ya. Terus dari kuasa hukum sendiri tadi sempat menyesalkan ucapan dari penuntut umum itu apa? Ya. Yang jaksa yang JPU ya. JPU kan sementara ini banyak memberikan statement terkait itu gimana? Ya seharusnya ya itu memang hak dari jaksa untuk menyampaikan apapun yang menjadi di fakta di persidangan ya. Tapi ya seyogyanya terkait dengan proses perkara ya kita harus sama-sama melihatlah kepentingannya, karena kalau terkait materi perkara kan ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi ya kita harus sama-sama saling menghormatilah segala apapun yang menjadi fakta-fakta di persidangan. Karena kalau kami bicara menurut versi kami pun akan bicara menurut kami, semua ahli itu menguntungkan kami gitu. Tapi kan dari sisi jaksa akan bicara sebaliknya. Tapi yang penting bahwa ketika menyampaikan statement di berita terkait dengan fakta-fakta di persidangan ya harus disikapi dengan bijak lah. Karena kan ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ya. Jadi sidang sendiri udah berapa kali? Kalau kemarin itu udah hampir 10 kali persidangan ya. Kurang lebih udah 10 kali persidangan. Saksi fakta kan kemarin yang mulai dari Bu Stefani, mulai dari Mas Dandi, Mbak Perlin, Pak Edi Budiono, Pak Nainggolan, udah 5 orang itu saksi faktanya. Terus kemudian saksi notaris, terus ada saksi ahli perdata, ada saksi ahli pidana, ada saksi ahli dari kita aja 2, udah lebih malahan Mas, udah lebih dari 10 kali ya ini ya persidangan yang ke-12 mungkin ini lebih dari 10 kali ini persidangannya. Terus terkait ada tudingan anaknya Dendi sama adik kandungnya itu kan ada dugaan keterlibatan ya, dia bahkan akan dilaporkan. Itu kan terkait dengan ikut sertanya Dandi sama Perlin ya dalam perkara ini. Sebenarnya kan keterangan-keterangan itu sudah disampaikan oleh pihak notaris dari sejak di Polda kan, terkait dengan adanya peran sertanya Dandi sama Perlin gitu kan dalam perkara pemalsuan ini. Sebenarnya kan itu sudah diperiksa oleh pihak Polda dari awal, oleh pihak kejaksaan. Nah itu kan dari bukti-bukti yang sudah disampaikan, yang sudah diajukan oleh pihak pelapor dari pihak kita, tidak ada
tidak ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa Perlin sama Dandi itu ada keterlibatannya. Jadi kalau fakta-fakta baru itu, kalau menurut saya yang terungkap kemarin yang disampaikan jaksa ada fakta baru keterlibatan Dandi sama Perlin, itu bukan fakta baru karena memang sudah ada di BAP dan sudah disampaikan oleh semua saksi gitu. Terus kalau terkait yang masalah itu yang dia mau dilaporkan ada pemalsuan pembuatan PT yang baru itu. Oh ya, itu kemarin kan katanya Stephanie menemukan bukti baru yang terkait dengan PT. Setahu saya yang disampaikan kepada kami itu tidak ada kaitannya antara PT yang didirikan oleh almarhum Pak Sugianto dengan PT yang didirikan oleh atas nama Mbak Perlin dan Mas Dandi gitu. Jadi tidak ada kaitannya Mas. Jadi tidak ada tumpang tindih atau apa, itu tidak ada. Itu tidak benar. Itu mau dilaporkan gimana? Ya kalau mau dilaporkan itu kan haknya Bu Stephanie ya. Tapi tentunya ya kalau pihak kami pun punya bantahannya terhadap laporannya Bu Stephanie. Bukti-buktinya ada. Kita bukti-bukti ada gitu. Ya kalau Stephanie mau melaporkan ya kami juga tidak bisa melarang Bu Stephanie untuk tidak melaporkan, itu kan haknya Bu Stephanie. Tapi kalau pihak kami, kalau diminta untuk memberikan klarifikasi terhadap laporannya Bu Stephanie, ya kami siap dengan semua bukti-bukti yang kami punya. Dan kami bisa membuktikan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan PT NKL ya, yang punya almarhum Pak Sugianto dan Bu Kusumayati gitu. Itu sama sekali atau ada peralihan yang kayak gitu, itu tidak benar, itu tidak benar. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup sih. Seperti apa dari pandangan? Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Joseng Pindawati. Joseng itu gelar rohaniwan dalam agama Konghucu. Jadi saya akan memaparkan tentang pendapat hubungan antara anak dan orang tua dari segi laku bakti, bahwa di antara watak-watak sejati manusia di dunia ini sesungguhnya manusialah yang termulia, dan di antara itu semua perilaku manusia tiada yang lebih besar daripada laku bakti, berbuat laku bakti. Bakti pada siapa? Tentu saja yang paling dekat yaitu laku bakti kepada orang tua, anak dan orang tua. Itu yang sangat ditekankan. Dan ini jelas terdapat di dalam kitab Xiaoqing, salah satu kitab agama Konghucu juga selain kitab Sesu ini. Ya. Nah, kan kita semua menyadari bahwa tiada manusia yang lahir di dunia ini tanpa melalui orang tua. Ya, kita pahami itu semua. Dan untuk mengembangkan laku bakti itu, kita juga terlahir dari dunia ini disebabkan di dalam adanya orang tua. Oleh sebab itu maka laku bakti yang merupakan pokok ya, dasar daripada kebajikan yang dilakukan manusia di dunia ini, yaitu di mana agama bisa berkembang karena adanya laku bakti. Nah, Nabi Kongce, yaitu nabi dalam agama Konghucu, itu sangat menekankan laku bakti, terutama ajarannya yang utama, yaitu dimulai dari yang paling dekat, yaitu laku bakti kepada anak, kepada orang tua. Itu yang paling diutamakan, baru kepada yang lainnya. Bahkan untuk memuliakan Tuhan saja harus dimulai dari laku bakti kepada orang tua. Bagaimana bisa mencapai ke Tuhan kalau laku bakti kepada orang tua juga tidak dilakukan? Itu yang utama tentang laku bakti di dalam agama Konghucu. Seperti itu. Jadi banyak sekali ajaran-ajaran atau sabda-sabda Nabi Kongce yang mengajarkan tentang laku bakti di dalam hidup ini. Ada beberapa pendapat juga bahwa dijelaskan di dalam kitab suci agama Konghucu, yaitu kitab Sesu atau kitab keempat. Di dalam kitab Len-i, ya, di dalam kitab Len-i di sini disabdakan bahwa sekarang yang dikatakan laku bakti asal dapat memelihara, tetapi kuda, hewan, anjing pun dapat memberi pemeliharaan. Bila tidak disertai dengan hormat, apa bedanya? Sikap wajar yang sukar, ada pekerjaan. Anak-anak melakukan sekuat tenaga, ada anggur dan makanan, tetapi kalau tidak disertai dengan laku bakti, apakah itu bisa dinamai laku bakti? Jadi jelas dalam ayat ini bahwa antara seorang anak dengan ibunya, ayahnya, orang tuanya dalam hal ini harus berlandaskan laku bakti.
seperti itu. Jika ada perselisihan, baiknya akan seperti apa? Baik. Orang tua, baik ayah, ibu, adalah manusia. Manusia tempatnya salah. Ya. Nah, dalam hal ini Nabi Kungce juga bersabda bahwa bila orang tua melakukan kesalahan, kan nggak mungkin juga ya orang tidak melakukan kesalahan, ada kan. Tetapi pada saat orang tua masih hidup, periksalah cita-citanya. Nah, apabila dia melakukan kesalahan, maka anak keturunannya boleh memperingatkan, ya, kasih tahu. Ya, dalam kata kasarnya boleh menegur, tetapi hendaklah dengan lemah lembut. Lalu bila tidak diturut, namanya manusia ya, karena kan orang tua juga manusia, bersikaplah lebih hormat dan janganlah melanggar. Meskipun bercapai lelah, janganlah menggerutu. Itu jelas ada di dalam kitab Leni, kitab suci ini jilid 4 ayat 18. Jadi diajarkan seperti itu. Lalu kan mungkin ada pertanyaan juga, sebenarnya ada nggak sih tanda-tanda kalau anak tidak berbakti? Seperti itu ya. Nah, di sini di dalam kitab Mengce 4b, Mengce ya, salah satu Yaseng juga berkata bahwa ada 5 anak yang disebut sebagai anak tidak berbakti. Yang pertama, anak yang malas, ya, dan tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya, itu tidak berbakti. Yang kedua, anak yang suka berjudi dan bermabuk-mabukan serta tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya. Yang ketiga, tamak, serakah akan harta benda, hanya tahu mengurus suami atau istri dan anaknya saja, sehingga tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tua. Dan yang keempat, hanya menuruti keinginan mata dan telinga, hanya dengar pendapat orang, apa kata orang ya, seperti itu, dan sehingga tidak memalukan orang tua. Dan yang kelima, suka akan keberanian dan sering berkelahi, ya, pendapat, sengketa dan sebagainya, sehingga membahayakan orang tuanya. Ini yang dimaksud anak yang tidak berbakti. Sebab itu kita tentu saja sebagai manusia harus terhindar dari hal-hal seperti ini yang tidak berbakti seperti itu. Nah, kembali lagi kalau dikatakan kalau bagaimana orang tua yang mempunyai keinginan, mempunyai harapan terhadap anak-anaknya, dan tentu saja akan menginginkan anaknya menjadi anak yang sukses, ya, karena kita tahu orang tua sebagaimanapun ya, orang tua kan itu wakilnya Tuhan yang Maha Esa, ya. Artinya apa? Tanpa mereka kita tiada di dunia ini. Dan kita mengingat kesalahan bisa saja terjadi pada manusia, apalagi orang tua. Akan tetapi kita harus mengingat akan budi cinta kasihnya, bagaimana dia menjaga kita, merawat kita sejak dalam kandungan, membesarkan kita sehingga kita dewasa. Itu yang ditekankan. Makanya Nabi Kungce menekankan hal laku bakti dalam hidup ini antara orang tua dan anak juga terhadap orang tua. Itu yang sangat ditekankan sekali, dan kita tahu bahwa orang tua bukanlah sosok yang sempurna. Selama menjalani kehidupannya mungkin ada banyak perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan, apakah perbuatannya baik atau kurang baik, maka tugas seorang anak harus dapat melihat perbuatan-perbuatan baik apa yang sering dilakukan. Andaikan ada perbuatan yang tidak baik, itu dijadikan, kalau yang baik kita jadikan suri teladan, akan tetapi kalau ada perbuatan yang tidak baik, maka dijadikan sebagai pembelajaran untuk anak-anaknya. Dengan santun, dengan hormat, dengan lemah lembut boleh memperingatkan, tetapi jangan dengan sengketa ataupun dengan perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya yang dilakukan seorang anak terhadap orang tua. Demikian.